Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan melakukan diskusi mengenai review buku Hans Kelsen yang berjudul General Theory of Law and State. Kami dari kelompok 6, tapi sebelum mulai ke pemaparan materi dan sesi diskusinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Aurel Eldian Herianto, yang kedua ada Gita Mega, ada Elvin Karmawan, dan yang terakhir ada Tajkia Kalburahayu. Boleh kita mulai pemaparan materinya. Dimulai dari materi yang pertama ada konsep of law. Bagi teman-teman yang menjelaskan, silahkan. Baik, izin menjelaskan sedikit mengenai konsep of law. Di sini ada bab mengenai law and justice, dan ada subbabnya mengenai human behavior as the object of the rules. Nah, Hans Kelsen menyampaikan bahwa law is an order of human behavior, bahwa hukum itu adalah serangkaian aturan-aturan yang memiliki jenis kesatuan yang kita uraikan yang diuraikan oleh sebuah sistem. Nah, mustahil kemudian untuk memahami sifat hukum jika kita membatasi perhatian kita pada aturan tertentu yang terisolasi. Hubungan-hubungan yang menghubungkan aturan-aturan tertentu dari suatu tatanan hukum juga esensial bagi sifat hukum itu. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang merupakan tatanan hukum itu, barulah sifat hukum dapat dipahami sepenuhnya. Boleh next slide. Kemudian dilanjutkan pada scientific and political definition of law. Nah, ini merupakan suatu bahasan yang cukup menarik karena sesuai kutipan yang ini bahwa suatu tatanan sosial tertentu yang bersifat hukum adalah tatanan hukum, tetapi tidak menyiratkan penilaian moral bahwa tatanan itu baik atau adil. Ada tatanan hukum yang dari pandang sudut tertentu itu tidak adil gitu, atau dari sudut pandang tertentu itu tidak adil. Hukum dan keadilan menurut Hans Kelsen adalah dua konsep yang berbeda, di mana hukum yang dibedakan dari keadilan adalah hukum positif. Konsep hukum positif yang dipertanyakan di sini adalah, dan ilmu hukum positif harus dibedakan dengan jelas dari filsafat keadilan menurut Hans Kelsen. Boleh next slide. Kemudian dilanjut pada the concept of law and the idea of justice. Hans Kelsen menyampaikan bahwa membebaskan konsep hukum dari ide keadilan adalah sesuatu yang sulit karena keduanya ini selalu dibingungkan dalam pemikiran politik non-ilmiah maupun dalam hal yang umum gitu. Dan karena kebingungan ini sesuai dengan ideologi kecenderungan untuk membuat hukum positif tampak adil. Maksudnya ya pemerintah yang menerapkan hukum positif yang terjadi saat ini itu seolah-olah pasti tampak adil dong hukumnya karena terjadi di masa ini dan dibuat oleh pemerintah saat ini. Menurut Hans Kelsen kayak gitu jika dikaitkan dengan politik. Boleh next slide. Kemudian ada justice as a subjective judgment of value. Maksudnya di sini bahwa salah satu konsep keadilan yang ada itu yang kita kenal ada ini ya, pendapat dari Jeremy Bentham bahwa the greatest happiness for the greatest number, bahwa kebahagiaan yang terbesar itu adalah kebahagiaan orang yang banyak gitu. Kebahagiaan orang yang banyak dalam arti kuantitasnya lebih banyak. Kebahagiaan yang dapat dijamin oleh suatu tatanan sosial dapat menjadi kebahagiaan dalam arti kolektif saja, yaitu kepuasan kebutuhan tertentu yang diakui oleh otoritas sosial, pemberi hukum sebagai kebutuhan yang layak dipenuhi, seperti kebutuhan untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal. Boleh next slide lagi. Kemudian dilanjutkan pula bahwa sistem nilai yang positif bukanlah ciptaan sembarangan dari individu yang terisolasi, tetapi selalu merupakan hasil dari pengaruh timbal balik yang dilakukan individu terhadap satu sama lain dalam kelompok tertentu, baik itu keluarga, suku, kelas, kasta, dan profesi. Bahwa dalam artian kalau terbentuknya nilai-nilai yang positif itu, dia bukan cuma berasal dari satu individu saja, tapi itu hasil interaksi gitu antar beberapa individu, bahkan juga dalam grup yang lebih besar. Boleh next slide lagi.
Nah, kemudian ada natural law. Doktrin ini menyatakan bahwa ada tatanan hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif. Dia itu lebih tinggi dan mutlak, sah dan adil gitu. Karena dia berasal dari alam, dari akal manusia atau dari kehendak Tuhan gitu. Kehendak Tuhan dalam doktrin hukum ini diidentikan dengan kehendak alam gitu, sejauh yang dipahami sebagai ciptaan Tuhan. Dan hukum alam sebagai ekspresi dari kehendak Tuhan, bahwa konsekuensinya hukum yang menentukan alam yang memiliki itu. Maksudnya Tuhan yang menentukan segalanya dan kita berjalan sesuai kehendak itu. Boleh next slide lagi. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya yaitu ada pada poin B, yaitu the criterion of law atau law as a specific social technique. Jika kita membatasi penyelidikan pada hukum positif dan jika kita membandingkan semua tatanan sosial, baik dulu dan sekarang, umumnya disebut hukum, akan menemukan karakteristik umum yang tidak terdapat pada tatanan sosial lain. Karakteristik ini adalah fakta yang penting bagi kehidupan sosial dan studi ilmiah, dan karakteristik tersebut merupakan pembeda hukum dari fenomena sosial lain seperti moral dan agama. Pembedaan di antara hukum dan tatanan norma sosial lain dapat dilihat dari sudut pandang fungsinya sebagai motivasi langsung dan tidak langsung, konsekuensi dalam bentuk sanksi berupa hukuman dan imbalan, monopoli penggunaan sanksi, dan faktor kepatuhan bersama. Nah, yang pertama ini ada direct and indirect motivation, yaitu motivasi langsung atau tidak langsung, di mana ini fungsi setiap tatanan sosial adalah terjadinya timbal balik, di mana dalam melakukan sebuah tindakan tidak mengganggu masyarakat dan diharapkan tindakan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat. Yang kedua itu dalam berperilaku sosial terdapat berbagai tipe ideal dicirikan oleh motivasi khusus agar dapat mendorong individu berperilaku sesuai aturan. Yang ketiga, motivasi tersebut dapat bersifat langsung atau tidak langsung yang bisa memberikan keuntungan dan kerugian. Yang keempat, untuk mencapai perilaku ideal, maka diperlukan sanksi dikenal dengan prinsip penghargaan dan hukuman atau reward and punishment. Yang terakhir itu tidak ada norma yang mempunyai maksud untuk motivasi langsung terhadap individu mengatur perilaku. Nah, perilaku ini akan diukur sebagai hal baik bila sesuai aturan dan akan disebut buruk bila bertentangan atas reaksi masyarakat terhadap individu. Next. Selanjutnya itu ada transcendental and socially organized sanctions atau sanksi transendental dan terorganisir secara sosial, sanksi sosial. Nah, sanksi ini diberikan oleh tatanan sosial bersifat transendental, artinya karakter religius atau sosial imanen. Pada saat zaman dulu dipercaya bahwa keuntungan atau kerugian yang didapat berasal dari dewa seperti leluhur yang sudah mati. Mereka menjamin tata sosial primitif dengan penghukuman bagi pelanggar diberi penyakit dan ketidakberuntungan. Sedangkan penghargaan diberikan bagi pada saat mereka diberikan kesehatan dan keberuntungan di mana berkaitan dengan religius. Kemudian setelahnya muncul sanksi transendental yang berdampingan dengan kemunculan sanksi sosial imanen, yakni sanksi yang diorganisir untuk dilaksanakan oleh individu yang ditentukan oleh tatanan sosial sesuai dengan ketentuan. Sanksi yang diorganisir tersebut berasal dari komunitas hubungan darah, misalnya memaksa kerabatnya untuk melakukan balas dendam kematian kerabat mereka pada pembunuh asing dan kelompoknya diancam dengan penyakit dan kematian jiwa orang yang telah dibunuh. Oleh karenanya, balas dendam merupakan sanksi awal yang diorganisir secara sosial. Dan tahap selanjutnya, ketuhanan dipahami sebagai pembalasan yang ditunda di akhirat, sehingga masa ini mulai menghilangkan karakter religius. Dan terakhir itu ada tatanan agama ini hanya berfungsi sebagai pelengkap dan penopang dari tatanan sosial. Next. Kemudian terdapat punishment atau reward, yakni hukuman dan hadiah. Dua sanksi yang sudah dijelaskan menghasilkan dua kemungkinan. Pertama, kerugian karena ketidakpatuhan sebagai hukuman. Kedua, keuntungan karena kepatuhan sebagai hadiah. Masyarakat primitif takut akan penghukuman yang terjadi dari balas dendam roh, hukuman Tuhan, dan lainnya dibandingkan masyarakat saat ini. Penyebabnya terjadi kemajuan dalam agama sehingga pembalasan ilahi tidak hanya di dunia tetapi terjadi juga di akhirat. Next. Kemudian ada law as a coercive order, artinya hukum sebagai tatanan yang memaksa.
Sanksi yang diberikan bagi mereka yang melanggar adalah dilakukan pemaksaan untuk merampas kepemilikan, kesehatan, kebebasan berkaitan dengan hidupnya. Perlakuan paksa tersebut tidak serta-merta dilakukan secara tiba-tiba, tetapi berlaku saat terjadi perlawanan. Tatanan sosial yang mewajibkan individu mewujudkan perilaku sesuai aturan disebut tindakan paksaan atau coercion order. Dilakukan karena mengancam perbuatan sosial yang mengakibatkan peristiwa kontras dengan tatanan sosial lain. Yang mungkin mereka memberikan hadiah daripada hukuman sebagai sanksi, dan terutama mereka yang tidak memberlakukan sanksi sama sekali melakukan teknik motivasi langsung. Berbeda dengan paksaan yang melakukan tindakan pemaksaan sebagai sanksi dan penghargaan tidak berasal dari paksaan, melainkan kepatuhan secara sukarela. Lalu kemudian timbul pertanyaan, apakah persamaan dari hukum Babilonia kuno dengan hukum yang berlaku saat ini di Amerika Serikat? Jawabannya adalah karena kata hukum timbul dari konsep sosial yang berarti bagi kehidupan. Kemudian, apa perbedaannya hukum Babilonia kuno dengan hukum Amerika? Perbedaannya adalah dalam pembuatannya berkaitan dengan waktu, tempat, serta budaya yang berbeda akan saling mempengaruhi hukum yang dihasilkan. Next. Lalu ada law, morality, religion, hukum, moralitas, dan agama. Pada saat mengakui hukum sebagai teknik sosial khusus, sebagai a coercive order, sehingga jelas dapat dilihat perbedaannya dengan tatanan sosial lainnya. Hukum adalah sarana sosial tertentu, bukan merupakan tujuan, di mana dalam hukum, moralitas, dan agama melarang untuk melakukan pembunuhan. Di undang-undang terdapat tindakan paksaan terhadap pembunuh oleh orang lain yang ditentukan hukum untuk ketika seseorang tersebut melakukan pembunuhan. Sedangkan dalam moralitas membatasinya hanya dengan tuntutan pernyataan jangan membunuh. Reaksi hukum adalah unsur paksaan dan diatur secara sosial, berbeda dengan moral yang tidak ada pengaturannya. Oleh karenanya, moralitas tidak mempunyai organ tertentu untuk dapat melakukan norma moral. Kemudian, norma agama ini lebih dekat dengan norma hukum daripada norma moral karena adanya ancaman hukuman yang diberikan oleh dewa. Tetapi sifat sanksi tersebut adalah transendental, bukan yang diatur secara sosial. Norma agama mungkin saja lebih mempunyai sifat efektif daripada norma hukum karena adanya kepercayaan kekuatan dari dewa. Perlu diketahui, permasalahannya bukan terletak pada sifat efektifnya, melainkan kepada apa dan bagaimana sanksi diatur oleh tatanan sosial. Selanjutnya itu ada sanksi yang diatur oleh tatanan sosial merupakan tindakan paksaan ditujukan kepada individu dengan cara yang telah diatur juga oleh norma terhadap individu yang bertanggung jawab atas sikap bertentangan dengan tatanan sosial tersebut. Tindakan tersebut disebut sebagai delik. Delik dan sanksi sudah ditentukan oleh tatanan hukum. Sanksi adalah reaksi aturan hukum terhadap delik atau reaksi dari masyarakat yang sudah diatur oleh hukum terhadap pelaku kejahatan. Manusia yang melaksanakan sanksi yang diberikan disebut agen ketertiban hukum. Terjadi keberatan dalam memberikan definisi hukum sebagai perintah yang memaksa, karena dalam praktek terdapat hukum yang tidak memberikan sanksi. Tetapi definisi hukum yang tidak memberikan unsur paksaan harus ditolak karena dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan elemen sanksi merupakan pembeda hukum dengan tatanan sosial lainnya. Yang kedua, paksaan itu merupakan faktor utama dalam hubungannya dengan hukum. Yang ketiga, terdapat sanksi sebagai penerapan hukum modern berkaitan antara hukum dengan negara. Next. Selanjutnya ada monopolization of the use of force, di mana ini monopoli penggunaan kekuatan. Melakukan tindakan paksaan kepada individu adalah delik atau sanksi. Sanksi diberikan kepada perilaku yang dapat merugikan sosial, seperti ancaman perampasan terhadap kehidupan, kebebasan, dan lainnya. Kekuatan digunakan untuk mencegah penggunaan kekuatan dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat seperti antinomi dan upaya penghindaran antinomi merujuk kepada terjadinya tindakan doktrin anarkisme absolut yang melarang tindakan pemaksaan dan juga sanksi. Karena anarkisme ini ingin membuat aturan yang mana dilakukan secara sukarela dan menolak penggunaan norma hukum sebagai upaya pemaksaan. Kemudian itu kita perlu mengingat bahwa hukum ini kan adalah tatanan yang bisa mewujudkan perdamaian, sehingga adanya pelarangan menggunakan kekuatan paksaan dalam hubungan sosial. Hukum dan kekuatan tersebut itu tidak boleh dipahami secara absolut perbedaannya,
Karena di dalam undang-undang menjelaskan untuk peristiwa dan individu tertentu diizinkan menggunakan kekuatan tersebut yang dianggap sebagai sanksi. Oleh karenanya, hukum menjadikan penggunaan kekuatan sebagai monopoli komunitas yang jika dilakukan dapat terwujudnya masyarakat yang damai. Next. Selanjutnya itu terdapat law and peace, artinya hukum dan damai. Nah, damai di sini merupakan kondisi di mana tidak ada penggunaan kekuatan yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hukum hanya memberikan damai secara relatif, bukan secara absolut. Artinya hanya memberikan kekuatan kepada komunitas saja, bukan terhadap individu tertentu. Kedamaian hukum bukan kondisi absolut, tidak ada kekuatan atau keadaan hierarki, tetapi ada kondisi monopoli kekuatan oleh komunitas, yakni masyarakat. Teknik hukum berusaha membuat untuk menahan diri melakukan intervensi secara paksa terhadap kepentingan manusia lain. Jika terjadi demikian, maka bagi pihak lain tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan pihak yang melakukannya akan mendapatkan sanksi. Hukum menerapkan perintah di mana penggunaan sikap paksaan secara umum dilarang kecuali jika terjadi peristiwa tertentu terhadap individu tertentu juga. Dalam negara hukum, penggunaan kekuatan itu muncul sebagai delik, yaitu syarat untuk sanksi dari reaksi masyarakat hukum terhadap delik yang terjadi. Nah, selama tidak ada monopoli komunitas dalam campur tangan terhadap kepentingan individu lain, kecuali dalam keadaan terpaksa sebagai sanksi, maka tidak akan terjadi perlindungan terhadap kepentingan individu tersebut oleh aturan sosial. Dengan kata lain, tidak ada negara hukum, artinya menyampingkan keadaan damai. Next. Selanjutnya ada physical compulsion atau paksaan secara psikis. Anggapan bahwa paksaan ada unsur esensial hukum sering diartikan salah, yaitu efektivitas sanksi hukum yang adalah bagian dari konsep hukum. Sanksi dirasa efektif bila orang sebagai subjek hukum berperilaku sesuai hukum atau bila sanksi dilakukan terhadap delik. Menurut Holland, hukum adalah aturan yang dapat dipaksakan atau bahkan aturan yang sebenarnya dipaksakan oleh otoritas tertentu. Istilah subjek digunakan untuk menunjuk individu yang mematuhi atau tidak mematuhi hukum, sedangkan istilah organ digunakan untuk menunjuk individu yang menjalani sanksi. Pemaksaan yang ada dalam pikiran mereka adalah paksaan psikis yang berasal dari tatanan hukum. Hal tersebut bersifat koersif bila mematuhi motif melakukan tindakan sesuai hukum. Paksaan psikis tidak jauh berbeda dengan moral dan agama, karena norma moral dan agama pun bersifat memaksa. Next. Selanjutnya itu ada the motives of lawful behavior, motif perilaku yang sah. Paksaan psikis sebelumnya adalah elemen penting dari konsep hukum terbuka untuk keberadaan yang lebih serius. Oleh karenanya, beberapa individu patuh terhadap aturan hukum. Dari hal tersebut timbul pertanyaan, apa motif seseorang patuh terhadap hukum? Pertanyaan tersebut memang sulit untuk terjawab karena belum ada secara ilmiah dalam menjawabnya bisa dijadikan hanya sebagai praduga saja. Nah, kemudian motif perilaku yang sah sama sekali bukan hanya karena ketakutan terhadap sanksi hukum saja, tetapi individu tersebut meyakini juga tatanan moral dan agama, sehingga ketiga tatanan norma tersebut berjalan seimbang. Manfaat yang tidak disebutkan oleh tatanan hukum dapat menjadi motif untuk dapat bersikap sesuai tatanan hukum. Contoh, seorang pria memenuhi kewajiban hukumnya untuk membayar hutang. Hal itu ia lakukan bukan karena takut sanksi hukum yang didapatkannya, melainkan terdapat sanksi lain yang ia dapatkan, yakni bila ia tidak membayar hutangnya, ia akan kehilangan kreditnya. Kredit tersebutlah yang merupakan keuntungan bila kita berperilaku sesuai aturan. Next. Arguments against the definition of law as coercive order. Argumen menentang definisi hukum sebagai tatanan paksaan. Doktrin yang menyatakan paksaan adalah elemen penting hukum sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan terkhusus dari sudut pandang sosiologis. Menurut Eugene Ehrlich, seorang sosiolog hukum yang menyatakan bahwa seseorang memenuhi kewajiban hukum bukan karena ketakutan akan sanksi yang diberi oleh tatanan hukum, tetapi karena ada alasan lain. Pernyataan individu tunduk pada tatanan hukum menyesuaikan sikapnya dengan aturan tersebut bukan karena menghindari sanksi adalah kebenaran, tetapi pernyataan tersebut tidak bisa didamaikan dengan doktrin tentang paksaan yang merupakan elemen penting hukum. Doktrin paksaan tersebut terjadi karena hukum memberikan sanksi tegas sehingga membedakan dengan peraturan sosial lainnya.
Kemudian ciri manusia dari sudut pandang motifnya berasal dari agama, bukan hukum, sehingga disebut sebagai subjek sosiologi agama. Jika manusia melakukan pembunuhan atau hal yang dilarang lainnya oleh undang-undang diatur demikian, maka kepercayaan kepada Tuhan dan 10 perintahnya sebagai motif tidak cukup untuk menahan diri dari hal yang tidak baik tersebut. Perbedaan tatanan hukum dan tatanan sosial lainnya adalah kenyataan bahwa ia mengatur manusia menggunakan teknik khusus. Jika terjadi pengabaian elemen bukan yang spesifik, jika tidak memahami hukum sebagai teknik sosial spesifik, jika memberikan pengertian hukum secara sederhana, sebagai aturan atau organisasi bukan sebagai tatanan yang memaksa, maka kita akan kehilangan kemungkinan untuk membedakan hukum dari fenomena sosial lain seperti hukum dengan masyarakat dan sosiologi hukum dengan sosiologi umum. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai validity dan efikasi. Nah, validitas atau keabsahan adalah norma secara spesifik. Suatu norma dikatakan valid ketika norma tersebut memiliki kekuatan mengikat atau binding force terhadap orang yang perilakunya diatur. Nah, aturan adalah hukum, dan hukum yang valid adalah norma. Jadi jika hukum adalah norma yang memberikan sanksi, tapi apa itu norma? Bisa di next. The norm. Selanjutnya mengenai the norm. Ready next. Di bagian pertama ada the law as a command, it as expression of a will, atau hukum sebagai perintah, yaitu suatu ekspresi kehendak. Di sini dapat diasumsikan norma adalah perintah. John Austin mengkarakteristikkan hukum atau aturan sebagai suatu perintah. Perintah adalah ekspresi dari kehendak atau keinginan individu yang objeknya adalah perilaku individu lain. Nah, di sini Hans Kelsen itu mengkritik teori Austin mengenai dua konsep perintah, yaitu perintah dan perintah yang mengikat, karena tidak setiap perintah yang dikeluarkan oleh seseorang yang lebih berkuasa itu bersifat mengikat. Sebagai contoh, apabila ada seorang perampok yang memerintahkan kita untuk menyerahkan dompet. Nah, perintah dari perampok ini tidak bersifat mengikat. Kenapa sih? Karena suatu perintah bersifat mengikat, bukan karena individu yang memerintah memiliki superioritas dalam kekuasaan, tetapi karena dia diberi wewenang atau diberi kekuasaan untuk membuat perintah yang bersifat mengikat. Pemberian wewenang atau kekuasaan tersebut terjadi hanya jika suatu aturan normatif memberikan kapasitas untuk itu. Aturan hukum adalah perintah yang mengikat karena dia dibuat oleh otoritas yang kompeten. Boleh next slide? Selanjutnya ada the will of the parties in legal transaction. Di dalam arti kata yang tepat, keberadaan perintah mengandaikan dua elemen. Yang pertama itu adalah tindakan kehendak yang memiliki perilaku orang lain sebagai objeknya. Selanjutnya adalah ekspresinya melalui kata-kata atau gerak tubuh atau tanda-tanda lain. Suatu perintah yang mengikat akan tetap mengikat walaupun keinginan yang menjadi dasar perintah tersebut sudah tidak ada. Sebagai contoh, kasus pembuatan wasiat. Dalam pembuatan wasiat ini, dasar perintah tersebut sudah tidak ada. Orangnya meninggal, tetapi perintah tersebut tetap mengikat kepada ahli warisnya. Untuk membuat kontrak yang mengikat, dua orang harus menyatakan persetujuan mereka, yaitu niat atau kehendak mereka yang menyetujui tentang perilaku timbal balik tertentu. Selanjutnya, kontrak adalah produk dari kehendak dua pihak. Nah, tapi perlu digarisbawahi bahwa kontrak tetap berlaku jika kemudian salah satu pihak berubah pikiran dan tidak lagi menginginkan apa yang telah dikatakannya sebagai keinginannya dalam kontrak tersebut. Jadi, sebuah kontrak itu tetap valid dan mengikat walaupun keinginan dari kedua belah pihak sudah berubah. Boleh di next. Selanjutnya ada the will of legislator. Jadi suatu undang-undang ada karena keputusan parlemen dan eksis pada saat ketika keputusan sudah dibuat. Sehingga jika dianggap sebagai ekspresi keinginan, maka undang-undang berlaku pada saat keinginan tersebut sudah tidak ada. Nah, kenapa sih disebut berlaku saat keinginan sudah tidak ada? Karena
Keinginan adalah suatu fenomena psikologis yang berakhir setelah suatu tindakannya selesai dilakukan. Nah, sebagai contoh, ada seorang anak yang menginginkan untuk memakan permen. Ketika dia sudah memakan permen, tindakannya sudah selesai dilakukan, maka keinginan tersebut sudah tidak ada. Undang-undang eksis walaupun ketika individu yang menciptakannya tidak lagi menginginkan isi undang-undang tersebut, bahkan jika tidak seorang pun yang menginginkan isi aturan tersebut. Isi undang-undang tidak harus merupakan tindakan berdasarkan keinginan. Jadi undang-undang itu dibuat oleh keputusan parlemen sebagai otoritas yang kompeten dengan prosedur pengambilan keputusan utamanya adalah voting terhadap suatu rancangan undang-undang. Boleh di next? Customary law as a command. Nah, di sini hukum kebiasaan adalah hukum yang muncul dari kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat. Hukum kebiasaan bukanlah produk kehendak dari legislator manapun. Dan eksistensi dari kebiasaan ini tidak melibatkan keinginan isi aturan dari masyarakat yang memiliki aturan tersebut. Sebagai contoh, ada seseorang yang meminjam uang kepada seorang lainnya, misalnya A dan B. A meminjam uang dan dikenakan bunga sebesar 5%. Ketika si A tidak membayar bunga 5% ini, padahal lazimnya orang ketika berutang itu harus membayar 5%, saat di pengadilan, hakim akan menjatuhi hukuman kepada A agar membayar bunga tersebut, walaupun tidak ada dasar hukumnya. Karena apa? Karena membayar bunga tersebut adalah kebiasaan yang muncul dari kebiasaan di hidup bermasyarakat. Walaupun masyarakatnya sendiri tidak menginginkan hal itu. Boleh di next? The oath. Jika aturan hukum adalah suatu perintah, maka merupakan perintah yang de-psycholized. Nah, itu sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Lalu, norma adalah suatu aturan yang mengekspresikan fakta bahwa seseorang harus atau ought bertindak dengan cara tertentu tanpa menunjukkan orang tertentu atau keberlakuan secara umum. Karena norma ini adalah suatu abstrak ya, lebih bersifat abstrak, jadi dia tidak menunjuk orang tertentu, tapi keberlakuannya adalah secara umum. Nah, menurut Austin, adalah sifat mengikat dari hukum yang membuatnya sebagai suatu perintah. Boleh di next? Untuk mengatakan bahwa suatu norma adalah valid, untuk individu tertentu adalah tidak sama dengan mengatakan bahwa individu tertentu menginginkan individu lain untuk melakukan hal tertentu. Norma adalah valid juga bukan karena eksistensi kehendak, tapi norma tetap valid meskipun individu tersebut tidak melaksanakan norma. Boleh di next? Selanjutnya ada bagian B, yaitu General and Individual Norms. Di sini ada laws of nature, yang ini adalah pernyataan tentang peristiwa yang nyata, sedangkan aturan hukum adalah perintah tentang perilaku manusia. Law of nature adalah aturan yang mendeskripsikan bagaimana peristiwa alam sesungguhnya terjadi dan mengapa terjadi, sedangkan aturan hukum menunjuk hanya pada perilaku manusia, menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak dan tidak menyatakan tentang tindakan aktual mengapa dan mengapa melakukannya. Hukum terdiri dari norma umum atau general norms dan norma individual. Boleh di next? Selanjutnya adalah conditional dan unconditional norms. Nah, kalau di sini norma hukum umum itu selalu memiliki bentuk yang berbentuk pernyataan yang hipotesis. Sanksi yang ditentukan oleh norma itu ditetapkan untuk suatu kondisi tertentu. Juga suatu norma hukum individu juga memiliki bentuk hipotesisnya. Nah, sebagai contoh dari conditional norms itu, semisal suatu pengadilan memberikan keputusan kepada tergugat yang tidak melakukan suatu putusan pengadilan, maka tergugat itu dijatuhi sanksi. Sedangkan pada unconditional norms itu bisa dilihat pada pengadilan yang menjatuhkan hukuman atas delik pembunuhan, maka hukuman tersebut dijalankan tanpa adanya konsekuensi jika hukuman tersebut tidak dijalankan.
Boleh di next. Selanjutnya ada Norm and Act. Pelaksanaan keputusan pengadilan tidak sendirinya merupakan suatu norma hukum. Jika menyebutkannya sebagai tindakan hukum atau sebagai hukum, maka definisi hukum sebagai suatu sistem norma akan menjadi sempit. Jadi suatu perbuatan adalah perbuatan hukum hanya karena dan hanya sepanjang itu ditentukan oleh norma hukum. Tidak semua pelaksanaan suatu hukum, tetapi semua tindakan yang membentuk norma hukum adalah tindakan hukum. Jadi bisa disimpulkan hukum itu terdiri dari norma-norma hukum dan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh norma-norma tersebut. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada efficacy as conformity of the behavior to the norm. Validitas hukum berarti norma hukum yang bersifat mengikat, bahwa orang harus berperilaku seperti yang ditentukan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Jadi hukum sebagai norma yang valid itu ditemukan pada ekspresinya dalam pernyataan bahwa orang harus bertindak dengan suatu cara tertentu. Sedangkan keberlakuan hukum berarti bahwa manusia itu benar-benar berperilaku sebagaimana dan menurut norma-norma hukum. Mereka seharusnya berperilaku bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Keberlakuan hukum itu terdiri dari fakta bahwa orang menyesuaikan tindakannya sesuai dengan suatu norma. Jika validitas itu adalah kualitas hukum, maka keberlakuan hukum itu adalah kualitas perbuatan dari manusianya yang sebenarnya, manusia yang sebenarnya, dan bukan tentang hukum itu sendiri. Boleh di next. Ada behavior opposed to the norm. Jadi di sini penilaian bahwa perbuatan aktual itu sesuai dengan suatu norma atau bahwa tindakan seseorang adalah seharusnya menurut suatu norma. Dapat dikarakteristikan sebagai a judgment of value. Nah, penilaian semacam ini juga dapat mengekspresikan ide tentang kesesuaian perbuatan dengan suatu norma. Norma dalam hal ini digunakan sebagai suatu standar valuasi. Dapat dinyatakan bahwa fakta ditafsirkan menurut suatu norma. Jadi norma itu menjadi suatu skema penafsiran. Penafsiran suatu tindakan individu bertentangan dengan suatu norma itu bukan merupakan a logical contradiction, tetapi tindakan yang disebut bertentangan dengan norma adalah tindakan yang tidak memenuhi norma, bukan tindakan yang semata-mata berlawanan dengan norma. Boleh di next. Efficacy as condition of validity. Di sini dapat disimpulkan bahwa suatu norma dikatakan valid hanya dalam hal menjadi bagian dari suatu sistem norma yang secara keseluruhan berlaku, maka keberlakuan adalah suatu kondisi bagi validitas. Boleh dilanjut? Di sini ada sphere of validity of the norms. Boleh di next? Jadi karena norma itu mengatur tentang perilaku manusia dan perilaku manusia itu berbeda pada waktu dan ruang, maka norma adalah valid untuk waktu tertentu dan di tempat tertentu. Isi dari norma meliputi ada elemen personal, yakni siapa saja yang harus bertindak menurut norma tersebut, lalu ada wilayah material dari suatu validitas norma, yakni bagaimana seorang harus bertindak dan tindakan apa yang harus dilakukan dan boleh dilakukan. Norma itu valid untuk suatu wilayah sosial tertentu dan tidak untuk wilayah sosial lain, itu disebut wilayah validitas temporal dan wilayah validitas spasial dari suatu norma. Boleh di next. Di sini ada retroactive law and ignorantia juris. Nah, boleh mundur dulu. Seperti yang kita tahu, hukum itu ada yang disebut dengan retroactive law atau hukum yang berlaku surut.
Tapi hukum yang berlaku surut ini mendapat banyak pertentangan, terutama dengan logika bahwa tidak semua orang tahu tentang hukum. Seperti misalnya contohnya ya, ada kasus terbaru mengenai seorang wanita yang ditangkap karena OnlyFans. Nah, misal pada saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Dan dia pun tidak tahu bahwa ada aturan yang mengatur mengenai OnlyFans tersebut. Nah, apabila ke depannya ada aturan yang mengenai tentang hal tersebut, lalu dia dihukum, itu sebenarnya akan mencederai rasa keadilan. Nah, tapi ada pemahaman juga dalam hukum, yakni alasan tidak mengetahui hukum itu tidak bisa dijadikan sebagai pembenaran, karena semua orang dianggap paham atau mengerti hukum, atau yang biasa kita kenali sebagai fiksi hukum. Nah, ini menarik karena Hans Kelsen itu menyimpulkan bahwa retroactive law dan ignorantia juris itu adalah hal yang sama, karena sama-sama terjadi karena seseorang itu tidak mengetahui hukum. Mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut, boleh di next. Selanjutnya ada bagian the legal norm. Boleh di next. Selanjutnya legal norm and the rule of law and descriptive stance. Di 4 poin pertama ini yang coercive act, sanksi, kondisi tertentu, dan konsep keharusan itu sama-sama. Kok sama-sama ya? Sorry. Selanjutnya legal norm and rule of law in a descriptive sense. Di keempat poin pertama ini saling berhubungan dari coercive act, sanksi, kondisi tertentu, hingga ke konsep keharusan atau oath. Yang mana kondisi tertentu menciptakan sebuah konsep keharusan. Yang konsep keharusan ini menciptakan keharusan ini direalisasikan dengan coercive act atau pemaksaan. Dan pemaksaan ini harus direalisasikan kembali dengan bentuk sanksi. Norma hukum yang ditetapkan oleh otoritas pembuat hukum adalah preskriptif. Aturan hukum yang diformulasikan oleh ilmu hukum adalah deskriptif. Boleh di next. Selanjutnya adalah rule of law and law of the nature. Jadi bentuk fundamental law of nature adalah hukum kausalitas seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Law of nature itu lebih menjelaskan mengapa sesuatu terjadi dan apa yang terjadi. Sedangkan aturan hukum itu lebih mengenai ke manusia dan perbuatannya. Law of nature mengenai sesuatu dan reaksinya. Seperti itu. Boleh di next. Selanjutnya ada the legal norm as a standard of valuation. Nah, tidak hanya dilaksanakan, namun sebagai dasar suatu penilaian lawful atau unlawful. Jadi, norma ini tidak hanya harus dilaksanakan oleh seseorang, tetapi juga menjadi sebuah dasar suatu penilaian. Apakah perbuatannya itu lawful atau unlawful. Nah, hakim menilai suatu perbuatan sebagai lawful atau unlawful itu dalam kapasitasnya menjalankan fungsi pembuatan hukum. Nah, apa sih fungsi pembuatan hukum ini? Kita bisa melihat seperti jurisprudensi, seperti itu. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Aurel. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 4 dari buku Hans Kelsen ini yang akan menjelaskan the legal duty atau kewajiban hukum. Boleh dilanjut? Nah, jadi untuk subbab pertama itu menjelaskan mengenai duty and norm atau kewajiban dan norma. Yang mana kewajiban dan norma itu tidak bisa dipisahkan karena pada umumnya norma itu mengatur suatu hal yang wajib dilakukan oleh orang. Nah, konsep kewajiban ini pada mulanya merupakan konsep khusus tentang moral dan menunjukkan norma moral dalam hubungannya dengan individu
yang kepadanya perilaku tertentu ditentukan atau dilarang oleh norma. Nah, kita tahu sendiri hukum yang telah hidup di masyarakat itu kan disebut sebagai moral gitu. Dan kita juga mengenal ada yang namanya norma moral. Nah, kemudian norma moral itu berkembang menjadi norma hukum. Yang mana norma hukum ini lebih keras gitu daripada norma moral, karena norma moral itu seperti yang kita tahu biasanya apabila tidak dijalankan kita hanya terkena sanksi sosial, tetapi kalau misalnya norma hukum itu kita memang ada sanksinya diatur dalam undang-undang. Nah, apabila membicarakan mengenai norma hukum itu tidak bisa dijauhkan dengan kewajiban hukum. Yang mana kewajiban hukum itu hanyalah norma hukum dalam hubungannya dengan individu yang perilakunya dilekatkan sanksi dalam norma. Jadi apabila kewajiban hukum itu tidak dilaksanakan, maka akan dikenakan sanksi yang dicantumkan dalam normanya. Selanjutnya, mengenai the duty and the oath, kewajiban dan keharusan. Nah, tadi konsep keharusan telah dijelaskan oleh Aurel. Nah, apabila konsep keharusan itu dihubungkan dengan kewajiban, jadi pada dasarnya konsep kewajiban hukum itu menyiratkan keharusan bahwa seseorang secara hukum berkewajiban untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, berarti bahwa organ yang dimaksud ini adalah penegak hukum, misalnya hakim gitu ya, seharusnya menerapkan sanksi kepada orang apabila orang itu melakukan perilaku yang bertentangan. Pada intinya, konsep seharusnya atau the oath itu memunculkan pembedaan dalam norma. Jadi kalau misalnya kita membaca norma, itu bisa dibagi. Yang pertama itu norma pertama. Norma pertama menjelaskan mengenai perilaku apa yang dilarang oleh norma hukum. Lalu ada juga norma kedua, itu menjelaskan mengenai sanksi apa yang akan dijatuhkan apabila perilaku itu dilanggar. Kemudian norma yang ketiga menjelaskan bagaimana jadinya jika sanksi sebagaimana norma kedua itu tidak dilaksanakan dan seterusnya. Slide selanjutnya. Kita masuk ke subbab yang ketiga, the secondary norm atau norma sekunder. Misalnya kalau kita lihat contoh norma seperti yang ada di dalam slide, seseorang tidak akan mencuri atau seseorang tidak boleh mencuri. Jika seseorang mencuri, maka dia akan dihukum. Nah, ini tuh nyambung dari penjelasan sebelumnya mengenai ada norma pertama, norma kedua. Jadi apabila dilihat dari norma yang tadi sudah disebutkan, diasumsikan bahwa norma pertama itu kan perilakunya. Nah, perilakunya itu melarang untuk mencuri. Nah, terus kalau misalnya dilanggar norma pertamanya, itu akan memberlakukan norma yang kedua. Nah, tadi norma yang kedua itu sanksi dari pencurian itu. Nah, dalam hal itu, norma kedua itu dianggap sebagai norma yang utama, sedangkan norma yang pertama atau perilakunya itu disebut sebagai norma sekunder. Jadi, norma sekunder itu pada intinya menetapkan perilaku yang dikenakan sanksi. Selanjutnya, ini subbab yang keempat, obeying and applying the legal norm, atau mematuhi dan menerapkan norma hukum. Jadi yang dimaksud dengan keabsahan atau validitas hukum seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Aurel, itu adalah keharusan. Maka hukum yaitu norma primer berlaku langsung hanya untuk organ yang seharusnya melaksanakan sanksi itu. Akan tetapi jika menggunakan konsep norma-norma sekunder seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam penyajian hukum bahwa subjek itu seharusnya menghindari delik yang dan melakukan kewajiban hukum. Dan dengan demikian secara tidak langsung hukum memperoleh validitas untuk subjek juga. Jadi pada dasarnya seperti yang telah dijelaskan tadi ya, konsep yang secondary norm itu kan menjelaskan validitas hukum itu ada pada sanksinya. Tapi apabila kita dalami lagi gitu, pada dasarnya konsep norma-norma sekunder itu mengatur juga mengenai validitas untuk perilaku yang harusnya dilakukan oleh subjek. Slide selanjutnya. Oke, ini subbab yang kelima, Austin distinction between primary and secondary duty. Jadi pembedaan Austin mengenai kewajiban primer dan sekunder. Jadi gini, kewajiban dan hak primer adalah hal yang substansinya perilaku yang diinginkan oleh pembuat undang-undang. Itu kata Austin. Terus
kalau misalnya kewajiban dan hak sekunder itu adalah substansi yang dibentuk oleh sanksi yang akan dijalankan jika perintah utama tidak dipatuhi. Nah, tapi ini tuh pendapatnya, yang pembedaan ini dikritik sama Hans Kelsen. Kenapa dikritik? Karena ini tuh bertentangan dengan konsep norma sekunder dan primer yang tadi udah dijelaskan sebelumnya. Kalau tadi kan norma primer itu yang disebut sanksinya, sedangkan norma sekunder itu perilakunya. Tapi di sini dia malah ngejelasin hak dan kewajiban primer itu malah jadi substansi perilakunya. Terus hak dan kewajiban sekunder itu malah jadi sanksinya aja gitu. Jadi kebalik. Jadi ada kontradiksi di antara dua pendapat yang tadi gitu. Nah, akhirnya Hans Kelsen berpendapat bahwa hak dan kewajiban primer dan sekunder itu sebenarnya tidak mewakili perbedaan yang logis, karena hak dan kewajiban primer itu bukanlah hak dan kewajiban dengan sendirinya tanpa hak dan kewajiban sekunder, begitupun sebaliknya. Jadi hak kewajiban primer dan sekunder itu berjalan sejalan gitu. Jadi nggak perlu ada perbedaan yang logis seperti itu. Next. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada the legal order, atau dikenal juga sebagai ketertiban dari hukum itu sendiri. Boleh di next slide dulu. Sini akan dibahas tentang unity of normative order atau kesatuan dari norma ketertiban dari norma. Yang pertama itu alasan dari valid atau tidaknya sebuah norma dasar. Sebuah norma itu tidak bisa dikatakan valid hanya dengan alasan keberhasilan norma tersebut. Jadi sebuah norma itu tidak bisa dinilai apakah norma tersebut valid untuk suatu tatanan kehidupan atau tidak. Selanjutnya, norma yang keabsahannya tidak dapat diturunkan dari norma yang lebih tinggi ini biasa disebut sebagai norma dasar. Sedangkan suatu norma yang termasuk dalam sistem norma tertentu pada suatu tatanan normatif tertentu hanya dapat diuji dengan memastikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan tersebut. Kemudian, sedangkan pernyataan yang mendefinisikan atau misalnya tentang apakah suatu norma tersebut valid atau tidak, is the norm is valid or no, benar karena sesuai dengan realitas pengalaman dari indrawi. Jadi pernyataan seharusnya ini adalah norma yang valid hanya jika norma tersebut termasuk ke dalam sistem norma yang valid. Jika dapat diturunkan dari norma dasar, maka norma tersebut bisa dianggap sah. Gitu. Boleh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, selanjutnya ada the law as a dynamic system of norms, yaitu hukum sebagai sistem norma yang dinamis. The positivity of law, sebuah positif hukum, di mana sistem norma yang disebut sebagai tatanan hukum adalah suatu sistem dinamis. Norma hukum tidak berlaku karena norma hukum itu sendiri atau norma dasar dan memiliki kekuatan mengikat dengan dirinya sendiri. Keberlakuan norma hukum tidak dapat dipertanyakan dengan alasan bahwa substansinya tidak sesuai dengan nilai moral atau politik. Norma adalah norma hukum yang sah berdasarkan fakta bahwa ia telah dibuat menurut sesuai aturan tertentu. Norma dasar suatu tatanan hukum adalah aturan akhir yang didalilkan mengenai penetapan dan pembatalan, penerimaan dan kehilangan keberlakuannya. Contohnya, terdapat pernyataan setiap orang yang membuat atau menjual minuman keras beralkohol sebagai minuman dapat dipidana, menunjukkan norma hukum yang sah bila terdapat suatu tatanan hukum tertentu. Hukum selalu positif yang tercantum pada kenyataan bahwa ia dibuat dan bisa dibatalkan oleh tindakan manusia, sehingga menjadi terpisah dari moralitas dan sistem norma serupa. Norma dasar berasal dari tatanan hukum positif, merupakan aturan yang fundamental di mana diatur perbuatan berbagai macam norma. Next.
selanjutnya ada customary and statutory law atau hukum adat dan undang-undang. Norma hukum dibuat dengan berbagai cara. Norma umum hasil dari kebiasaan atau undang-undang, norma individu hasil dari tindakan yudisial dan administratif atau transaksi hukum. Hukum selalu dibuat oleh sebuah tindakan yang dengan sengaja memiliki tujuan untuk menciptakan hukum. Kebiasaan merupakan sikap umum di mana manusia bertindak dengan tidak sadar tetapi menganggap tindakannya sesuai dengan norma yang telah ditentukan, sehingga disebut juga opinion iuris sive necessitates. Penafsiran dari persyaratan tersebut adalah orang-orang yang oleh perbuatannya membentuk kebiasaan menghasilkan hukum di mana tindakan mereka harus dianggap sebagai sesuatu yang telah ditentukan oleh aturan hukum. Kemudian terdapat perbedaan antara hukum adat dan hukum perundang-undangan. Nah, dalam hukum perundang-undangan ini, aturan dibuat bukan melalui kebiasaan, tetapi dibuat oleh legislatif, yudikatif, dan badan administratif atau dengan transaksi hukum, khususnya kontrak dan perjanjian internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, sebelumnya mohon maaf, saya izin untuk off-cam ya teman-teman, karena jaringan saya kurang bagus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai legal order, lebih tepatnya pada subbab C, yaitu sambungan dari teman kita tadi. Di subbab ini akan dibahas mengenai the basic norm of legal order. Nah, yang pertama itu ada the basic norm and the constitution. Nah, ada untuk pertanyaan mengapa suatu tindakan pemaksaan tertentu, misalnya bahwa satu individu itu merampas kebebasan individu lain dengan memasukkannya ke penjara adalah tindakan hukum. Jawabannya itu adalah karena telah ditentukan oleh norma individu. Sebuah decision judicial atau keputusan dari kekuasaan kehakiman berupa putusan pengadilan untuk pertanyaan mengapa norma individu ini berlaku sebagai bagian dari suatu tatanan hukum yang pasti, jawabannya adalah karena telah dibuat sesuai dengan undang-undang pidana. Kemudian, boleh next slide. Kemudian kita lanjutkan pada the specific function of the basic norm, bahwa suatu norma yang baru disebut sebagai norma dasar tatanan hukum nasional tidak berarti tidak mungkin untuk melampaui norma itu. Bahwa Kelsen menyampaikan pasti ada yang bertanya mengapa seseorang harus menghormati konstitusi pertama sebagai norma yang mengikat. Kemudian dia menjawabnya bahwa ada order tertentu kenapa seseorang itu harus mematuhinya. Kemudian pada bagian C, the principle of legitimacy, bahwa validitas norma hukum dapat dibatasi waktu, dan perlu diperhatikan bahwa akhir dan awal dari validitas ini ditentukan hanya dengan urutan yang mereka miliki. Mereka tetap sah selama mereka belum diinvalidasi ataupun dicabut dengan cara yang ditentukan oleh tata hukum itu sendiri. Ini adalah prinsip legitimasi, namun prinsip ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu pula. Boleh next slide. Kemudian ada change of the basic norm, bahwa hanya fenomena revolusi menurut Kelsen yang secara jelas menunjukkan pentingnya norma dasar gitu. Nah, misalnya sekelompok individu mencoba untuk merebut kekuasaan dengan paksa untuk menghapus pemerintah yang sah dari negara monarki dan untuk memperkenalkan bentuk pemerintahan republik. Maksud Kelsen di sini perubahan rezim dari pemerintahan itu akan membawa dampak pada perubahan basic norm pula gitu. Nah, terus ada the principle of effectiveness, bahwa setiap norma tunggal akan kehilangan keabsahannya ketika total tatanan hukum yang menjadi miliknya itu kehilangan keefektifannya secara keseluruhan. Bahwa keefektifan seluruh tatanan hukum merupakan kondisi yang diperlukan untuk keabsahan setiap norma tunggal dari tatanan tersebut itu sendiri. Boleh next slide. Kemudian ada satu istilah yang lumayan menarik gitu, yaitu desuetudo, bahwa ini adalah doktrin yang menyebabkan undang-undang atau undang-undang serupa atau prinsip-prinsip hukum hilang dan tidak dapat dilaksanakan oleh kebiasaan lama, tidak dilaksanakan atau telah lewat waktu. Desuetudo ini menurut Kelsen meniadakan suatu norma dengan menciptakan norma yang lain, yang sifatnya identik dengan suatu undang-undang yang fungsinya hanya untuk mencabut suatu undang-undang yang sebelumnya berlaku. Boleh next slide.
Kemudian berkaitan pula dengan penjelasan teman kita yang sebelumnya, mungkin akan dijelaskan secara singkat saja, yaitu the of and the is. Bahwa keabsahan dan kemanjuran suatu tatanan hukum dapat dikatakan sebagai ketegangan antara seharusnya atau the of dan adalah atau the is, yang hanya dapat ditentukan oleh garis batas atas dan garis batas bawah. Perjanjian tidak boleh melebihi batas maksimum tertentu atau di bawah batas minimum tertentu. Kemudian ada law and power. Meskipun hukum tidak dapat ada tanpa kekuasaan, tetap saja hukum dan kekuasaan, hak dan kekuatan itu tidak sama. Menurut Kelsen, hukum menurut teori yang disajikan tadi adalah suatu tatanan atau organisasi kekuasaan tertentu. Jadi masih bisa dibedakan gitu antara hukum dan kekuasaan walaupun mereka sejatinya adalah sesuatu yang selalu berdampingan. Boleh next slide? Kemudian ada the principle of effectiveness as positive legal norm. Ini berdasarkan international and national law, di mana asas efektivitas sebagai norma hukum positif, baik itu norma hukum internasional dan nasional, asas bahwa suatu tatanan hukum itu harus efektif agar berlaku gitu, dengan sendirinya merupakan norma positif. Kemudian ada validity and efficacy, di mana norma hukum tunggal tetap berlaku selama itu merupakan bagian dari tatanan yang sah. Prinsip keefektifan yang terkandung dalam hukum internasional yang dicontohkan Kelsen langsung merujuk hanya pada konstitusi pertama dari tatanan hukum nasional. Dan oleh karena itu pada tatanan ini hanya secara keseluruhan. Maksudnya bahwa norma hukum tunggal itu tetap berlaku selama merupakan bagian dari tatanan yang sah yang tadi itu. Boleh next slide. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dibahas tentang hierarki dari norma. Boleh lanjut, next slide. Next lagi. Hubungan antar norma ini mengatur pembentukan norma lain dan norma lain ini dapat disajikan sebagai hubungan antara norma yang super dan juga subordinasi, yang merupakan itu hanyalah sebuah kiasan. Kemudian norma ini menentukan lahirnya norma lain dan norma yang lebih tinggi. Norma yang dibuat menurut peraturan ini maka disebut sebagai norma yang lebih rendah. Kesatuan norma-norma ini pun dibentuk oleh fakta bahwa penciptaan satu norma yang lebih rendah ditentukan oleh yang lain, yang lebih tinggi penciptaannya dan juga ditentukan oleh norma yang lebih tinggi lagi. Boleh tolong next ya. Selanjutnya ada perbedaan dari tahap-tahap norma hukum. Tolong next lagi. Yang pertama itu ada konstitusi. Di konstitusi ini ada secara material dan juga secara formil. Penentuan pembentukan norma umum ini dilihat dari struktur hierarki tatanan hukum suatu negara. Kira-kira mungkin seperti mengandaikan norma dasar. Konstitusi adalah tingkat tertinggi dalam hukum nasional. Konstitusi di sini tuh dipahami bukan dalam arti formal, melainkan dalam arti material. Kemudian juga ada norma umum yang ditetapkan berdasarkan konstitusi, anggaran dasar, dan juga hukum adat. Norma-norma umum yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan atau adat ini membentuk suatu tingkatan yang berada di sebelah konstitusi dalam hierarki hukum. Selanjutnya ada hukum substantif dan adjektif. Kedua fungsi ini sesuai dengan dua jenis hukum yang umumnya dibedakan menjadi hukum material dan juga hukum material ini disebut sebagai hukum substansif dan juga ada hukum formal atau disebut juga sebagai hukum adjektif. Selain hukum pidana, substansif terdapat hukum adjektif ini juga terdapat dalam hukum acara pidana. Demikian pula hukum perdata dan hukum administrasi. Kemudian juga ada penetapan organ-organ pemberlakuan hukum dengan norma umum. Di sini norma-norma umum yang dibuat oleh undang-undang atau adat pada dasarnya memiliki hubungan yang sama dengan penerapannya melalui pengadilan dan otoritas administratif sebagaimana konstitusi menanggung pembentukan norma-norma umum yang sama ini melalui perundang-undangan dan juga kebiasaan. Selanjutnya, dalam regulasi ini terkadang pembuatan norma umum ini dibagi menjadi dua tahap atau lebih. Beberapa konstitusi memberikan otoritas administratif tertentu
misalnya kepala negara atau menteri kabinet, kekuatan untuk memberlakukan norma-norma umum yang dengannya yang kemudian ketentuan tersebut dijabarkan oleh undang-undang. Selanjutnya dari segi sumber hukum itu ada hukum adat dan undang-undang karena kedua ini paling sering yang disebut sebagai sumber hukum. Dalam konteks ini dengan hukum seseorang biasanya hanya memahami norma-norma umum, mengabaikan norma-norma individu yang bagaimanapun adalah bagian dari hukum. Hukum ada norma individual yang dibentuk berdasarkan basis dari norma umum. Yang ini pun dibagi menjadi dua, ada norma individual yang berupa undang-undang peradilan sebagai penciptaan norma individu, yang kemudian juga ada undang-undang peradilan, yaitu sebagai tahapan proses dari pembentukan hukum itu sendiri. Next. Selanjutnya ada sifat dari hukum dari tata negara itu. Karena fungsi pengadilan dalam kapasitasnya itu sebagai organ yang menerapkan hukum untuk menerapkan norma-norma umum, undang-undang, dan hukum adat, seperti untuk kasus-kasus konkret, pengadilan itu harus memutuskan norma umum apa yang berlaku untuk kasus tersebut. Pengadilan itu harus mencari tahu apakah tatanan hukum itu memuat suatu norma yang memberi sanksi terhadap perilaku yang oleh penuntut umum itu diklaim sebagai delik pidana, atau penggugat swasta mengaku sebagai delik perdata, dan sanksi apa yang harus diberikan. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-11 huruf F, yaitu gaps of law atau kesenjangan hukum. Slide selanjutnya. Ya, jadi di subbab A akan menjelaskan the idea of gaps of fiction. Jadi dalam subbab ini adalah fiksi bahwa tatanan hukum memiliki celah atau yang biasa kita sebut sebagai celah hukum. Nah, yang dimaksud celah hukum itu artinya hukum yang berlaku atau undang-undang itu tidak dapat diterapkan pada kasus konkret karena tidak ada norma umum yang mengacu pada kasus ini. Nah, idenya sendiri adalah bahwa secara logis tidak mungkin menerapkan hukum yang benar-benar valid untuk kasus konkret karena premis yang diperlukan tidak ada. Dalam hal demikian, hakim tidak wajib menolak gugatan penggugat. Ia memiliki kemungkinan untuk menetapkan sebagai pembuat undang-undang kewajiban yang ditegaskan untuk kasus konkret. Namun menetapkan ini sebagai pembuat undang-undang ini tidak boleh disalahi sebagai tumpang tindih dengan tugas dari legislatif, tapi yang dimaksud sebagai menetapkan undang-undang itu menafsirkan undang-undang yang sudah ada agar bisa diterapkan pada kasus konkret, karena pada dasarnya pengadilan itu kan tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Jadi apabila terjadi misalnya ada satu perkara yang memang bisa dibilang tidak ada dalam undang-undang, maka undang-undangnya itu harus ditafsirkan sehingga bisa diterapkan pada kasus konkret itu. Tetapi ia juga memiliki kemungkinan lain untuk menolak gugatan dengan alasan bahwa hukum yang berlaku tidak menetapkan kewajiban yang ditegaskan itu. Nah, kalau dalam hal yang kedua ini misalnya ada satu pihak gitu yang bersengketa terus dia bawa ke pengadilan, tapi mungkin pengadilan melihat bahwa yang disengketakan itu bukan kewajiban hukum, jadi bisa ditolak gugatannya. Slide selanjutnya. Ini bagian yang B, the purpose of fiction of gaps. Jadi kita tahu legislator itu adalah organ yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk membuat norma hukum umum. Nah, pada dasarnya kita menyadari kemungkinan bahwa norma umum yang dibuat oleh legislator itu dalam beberapa kasus dapat menyebabkan hasil yang tidak adil. Nah, karena pembuat undang-undang itu kan tidak dapat meramalkan atau tahu gitu, misalnya kalau ada kasus konkret yang mungkin terjadi. Jadi dia kan awalnya hanya membuat saja pada awalnya. Nah, oleh karena itu dia memberi wewenang kepada organ pelaksana hukum. Nah, organ pelaksana hukum ini hakim misalnya untuk tidak menerapkan norma-norma umum yang dibuat oleh pembuat undang-undang tadi, tetapi untuk membuat suatu norma yang baru gitu. Misalnya membuat norma yang baru itu masih tetap berhubungan dengan norma yang sudah ada, tapi mungkin menerapkan norma itu daripada norma yang tadi tidak adil tadi. Nah, untuk menerapkannya kepada norma-norma yang umum yang dibuat oleh pembuat undang-undang tersebut, sehingga membuahkan hasil yang
yang lebih memuaskan gitu. Karena kalau misalnya norma umum yang tadi dibuat oleh legislator diterapkan tapi tidak adil kan jadinya mencederai tujuan hukum yang ada keadilan. Jadi bisa menerapkan juga norma yang lain selain norma hukum gitu. Misalnya norma kesusilaan atau norma-norma yang lain. Slide selanjutnya. Nah, masuk ke poin bahasan H. Conflicts between norms of different stage atau konflik di antara norma yang berbeda tingkatan. Nah, ini selanjutnya mengenai concordance and discordance between the judicial decision of the general norm to be applied by the decision, atau kesesuaian atau tidak kesesuaian antara putusan peradilan dan norma umum yang akan diterapkan oleh putusan. Undang-undang yang dikenakan pada masyarakat sebagai pedoman perilaku itu kan adalah undang-undang yang ditafsirkan oleh pengadilan. Nah, jadi ada pandangan gitu bahwa pengadilan itu menghidupkan kata-kata mati dari undang-undang. Dalam hal ini terdapat permasalahan karena norma yang lebih tinggi atau undang-undang itu menentukan pembuatan dan isi norma yang lebih rendah seperti keputusan pengadilan. Jadi sering ada pertentangan karena mungkin saja seperti yang tadi dijelaskan norma atau undang-undang yang dibuat oleh legislator itu mungkin tidak mencerminkan keadilan dalam keputusan pengadilan. Nah, itu yang dimaksud tadi adanya pertentangan. Next slide. Nah, ini concordance or discordance between statute and constitution dan the unconstitutional statute. Nah, jadi undang-undang itu sah, maka undang-undang itu hanya bisa sah karena sesuai dengan konstitusi. Jadi dalam pembuatan undang-undang itu kan diatur ya cara pembuatan undang-undang. Nah, tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan cara yang ditentukan dalam konstitusi, maka undang-undang yang dibuat itu tidak sah. Nah, satu-satunya alasan keabsahan suatu undang-undang adalah karena undang-undang itu dibuat dengan cara yang sesuai dengan konstitusi. Akan tetapi bisa jadi undang-undang itu dibatalkan gitu karena adanya alasan khusus atau cara lain dari cara biasa gitu. Misalnya apabila isinya bertentangan gitu dengan undang-undang yang lebih tinggi atau yang lain. Next slide. Nah, ini jaminan konstitusi itu dibagi dua. Yang pertama ada abrogation of the constitutional statute. Jadi penerapan aturan konstitusional tentang undang-undang dapat dijamin secara efektif hanya jika organ selain badan legislatif dipercaya untuk menguji apakah suatu undang-undang itu konstitusional dan membatalkan jika menurut pendapat organ itu si undang-undangnya tidak konstitusional. Nah, kalau misalnya di Indonesia kita mengenal bahwa organ lain selain legislator gitu yang menguji undang-undang itu kan ada Mahkamah Konstitusi. Nah, selama undang-undang belum dibatalkan atau itu tuh dianggap konstitusional dan bukan konstitusional dalam arti bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, menurut konstitusi, undang-undang itu juga berlaku. Jadi apa yang disebut inkonstitusional itu tidak batal secara langsung, melainkan dapat dibatalkan. Jadi selama belum dibatalkan, ya meskipun dia bertentangan, dia masih berlaku. Slide selanjutnya. Ini menjelaskan tentang personal responsibility of the organ. Jika suatu undang-undang berkenaan dengan tata cara pembuatannya atau isinya menyimpang dari apa yang secara langsung ditentukan dalam konstitusi, konstitusi dapat menghilangkan atau memberi wewenang kepada organ lain, yang tadi organ lainnya kalau di Indonesia itu disebut Mahkamah Konstitusi ya, untuk membatalkan undang-undang itu karena alasan itu. Tetapi konstitusi dapat menetapkan bahwa organ-organ tertentu yang telah berpartisipasi dalam pembuatan apa yang disebut undang-undang inkonstitusional, misalnya kepala negara yang telah mengumumkan undang-undang, atau menteri kabinet yang telah menandatangani. Kalau menteri kabinet di Indonesia kan nggak ikut bikin undang-undang, tapi di luar negeri gitu. Dan jadi dapat dimintai pertanggungjawaban gitu. Kalau misalnya di Indonesia, misalnya DPR dan kepala negara kan yang membuat atau presiden, nah itu bisa dimintai pertanggungjawaban gitu atas undang-undang yang inkonstitusional itu. Selanjutnya, slide selanjutnya menjelaskan mengenai force of law. Jadi kekuatan hukum. Keputusan pengadilan menciptakan norma individu yang dianggap sah dan oleh karena itu sah selama tidak dibatalkan.
dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang seperti yang tadi ya. Jadi tidak undang-undang yang inkonstitusional itu tidak batal secara otomatis, tapi hanya dapat dibatalkan gitu ya. Nah, undang-undang tidak hanya menetapkan bahwa pengadilan harus mengikuti prosedur tertentu dalam mengambil keputusannya, dan bahwa keputusan itu harus memiliki isi tertentu. Undang-undang juga mengatur bahwa suatu keputusan pengadilan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan langsung ini tetap berlaku sampai putusan itu dihapuskan oleh putusan pengadilan lain suatu acara tertentu karena tidak sah. Jadi kalau misalnya force of law ini lebih melihat kepada putusan pengadilan yang mana putusan pengadilan itu bisa juga dianggap tidak sah, tapi apabila dia diputuskan tidak sah oleh pengadilan yang lebih tinggi. Slide selanjutnya. Mengenai nullity and annulability. Jadi ini tuh asas umum yang mendasari pandangan dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi suatu norma selalu berlaku, tidak dapat dibatalkan, tetapi dapat dibatalkan. Jadi maksudnya norma itu ya selalu berlaku gitu. Jadi nggak bisa batal otomatis, tapi bisa dibatalin, tapi dengan prosedur yang sesuai dengan undang-undang. Nah, tapi ada juga tingkat pembatalan yang berbeda. Tatanan hukum dapat memberi wewenang kepada suatu badan khusus untuk menyatakan suatu norma batal, artinya membatalkan norma itu dengan kekuatan surut, sehingga akibat-akibat hukum yang sebelumnya dihasilkan norma itu dapat dihapuskan. Next. Ini mengenai no contradiction between inferior and a superior norm. Jadi tidak boleh ada kontradiksi antara dua norma dari tingkat tatanan hukum yang berbeda. Kesatuan tatanan hukum tidak akan pernah terancam oleh pertentangan antara norma yang lebih tinggi dan yang lebih rendah dalam hierarki hukum. Selanjutnya, baik, sekian pemaparan materi dari kita. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Nah, buat teman-teman, setelah kalian membaca dari bukunya Hans Kelsen, apakah ada yang ingin didiskusikan atau yang kalian kurang mengerti? Boleh raise hand. Nah, Gita, Mega, boleh langsung on mic aja. Oke, makasih Hana. Jadi teman-teman, aku pengen diskusiin terkait teori umum tentang hukum yang dikembangkan Kelsen ini. Kan intinya itu ada dua ya, ada nomostatik yang diterjemahkan sebagai aspek statis dan nomodynamic atau aspek dinamis gitu, yang melihat hukum yang mengatur pada perbuatan tertentu, sedangkan nomostatis tadi melihat perbuatan yang diatur oleh hukum. Nah, menurut kalian sendiri, terkait dengan kaitannya dengan materi yang kalian udah resume yang kemarin itu, ada nggak sih menurut kalian intinya tanggapan kalian lah gitu terhadap konsepsi Hans Kelsen ini bagaimana? Mungkin kayak gitu sih. Baik, terima kasih Gita. Jadi intinya apa pandangan teman-teman mengenai konsep nomostatik sama nomodynamics? Boleh nih raise hand yang mau ngejawab. Pertama ada Elvin Karmawan, silakan. Ya, tentang nomostatik dan nomodynamics ya, Git. Dari sumber yang baru saja aku temuin ya. Jadi nomostatik atau nomodynamics yang dikemukakan oleh Hans Kelsen ini berbeda fokusnya. Kalau yang pertama itu dari nomostatik ya. Nomostatik ini fokusnya itu subjek itu lebih kepada perbuatan yang diatur oleh hukum. Sedangkan yang dinamis itu justru sebaliknya. Jadi fokusnya itu bukan perbuatan, tapi hukum yang mengatur suatu perbuatan. Kalau dari sumber yang baru saja didapatkan ya, mungkin kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lain mau nambahin penjelasannya. Baik, terima kasih Elvin. Nah, selanjutnya boleh Aurel. Baik, terima kasih. Mungkin kalau aku di sini mau fokus ke nomostatiknya ya, karena sedikit bersinggungan nih sama materi yang tadi aku jelasin. Itu ada di bagian yang pertama, poin C yang sesi E. Ya, mengenai efficacy as conformity of the behavior to the norm. Nah, kan kalau misalnya nomostatik itu lebih melihat ke perilakunya yang sesuai dengan norma hukum. Nah,
kalau misalnya di keberlakuan hukum, itu ada nih. Jadi keberlakuan hukum itu berarti bahwa manusia benar-benar berperilaku sebagaimana menurut norma-norma hukum mereka seharusnya berperilaku. Jadi norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi nih. Jadi kalau misalnya di sini kita melihatnya berfokusnya kepada perilaku manusianya, bukan ke hukumnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Aurel. Nah, saya juga yang berpendapat mengenai pertanyaan Gita. Saya lebih berpandangan pada nomodynamics-nya ya, karena tadi Aurel sudah menjelaskan mengenai nomostatiknya. Nah, apabila kita baca nih, nomodynamics itu kan mulai dari bab 10, 11. Nah, itu lebih dijelaskan mengenai hukumnya seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Elvin. Jadi, kalau misalnya tadi kata Aurel, nomostatik itu kan perilakunya, jadi keberhasilan hukum itu apabila perilakunya telah dijalankan seperti itu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari bab 10 sama 11 itu lebih menjelaskan mengenai hukumnya gitu. Jadi ketika hukum ini diterapkan pada masyarakat gitu, misalnya pada suatu perkara atau apa gitu yang dibawa ke pengadilan. Nah, itu lebih melihat apakah hukum ini bisa diterapkan gitu terhadap perilaku itu. Jadi lebih kepada hukumnya. Nah, apabila juga dilihat dari teori norma sekunder dan primer nih yang dari Austin. Jadi justru lebih memandang pada perilaku itu sekunder, sedangkan sanksi itu adalah yang primer gitu. Nah, seperti yang ada pandangan juga bahwa hukum itu dapat disebut sebagai hukum apabila ada sanksi. Tapi kalau misalnya tidak ada sanksi, itu berarti sedikit sulit ya untuk disebut sebagai hukum karena nanti sulit dibedakan dengan norma-norma yang lainnya. Jadi apabila nomodynamics itu lebih melihat kepada hukumnya gitu. Apabila diterapkan seperti itu. Boleh ini selanjutnya ada juga yang raise hand, Tachkia. Ya baik, terima kasih Hana. Sebetulnya jawaban aku tuh sama saja dengan teman-teman yang lainnya, kita kurang lebihnya sama. Tapi di sini aku ingin menyimpulkan saja gitu ya terkait dengan nomostatis dan nomodinamis. Nah, di mana ini aku menemukan sumber yang menyatakan bahwa dalam sistem norma statis itu, norma itu bersikapnya berlaku valid atau terikat, dan itu berarti kita menganggap bahwa para individu yang perbuatannya diatur oleh norma-norma itu harus berbuat sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh norma-norma tersebut. Nah, norma statis ini berkaitan dengan norma dasar, yang mana norma dasarnya ini adalah norma agama, karena sepemahaman aku, mohon dikoreksi juga, norma dasar dan norma agama, norma dasarnya adalah norma agama, yang mana norma agama ini saling berkaitan erat dengan norma hukum. Seperti yang kita ketahui yang sudah aku jelaskan pada slide, di mana bahwa pada saat zaman dulu tuh manusia itu memiliki ketakutan akan sanksi yang diberikan oleh dewa. Itu merupakan aliran animisme ya, di mana setiap perbuatan yang dilakukan atau perbuatan jahat yang dilakukan pasti akan berbalik kepada dirinya oleh leluhurnya yang telah meninggal tersebut. Kemudian ini berkaitan dengan nomodinamis, ini kan juga sudah dijelaskan oleh teman-teman bahwasannya nomodinamis ini menekankan kepada hukumnya. Di dalam yang aku temukan juga di sini mengatakan bahwa norma-norma dari sistem dinamis lahir melalui tindakan-tindakan kehendak dari para individu yang telah diberi wewenang untuk membentuk norma atau suatu norma yang lebih tinggi, di mana misalnya seperti contohnya terdapat undang-undang yang melarang pembunuhan, berarti hal tersebut bisa dikatakan nomodinamisnya, karena kan di situ menekankan penghukuman kepada pelaku pembunuh tersebut. Mungkin seperti itu dari aku, Gita, semoga dapat dipahami. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Tachkia. Bagaimana Gita, apakah sudah jelas? Oke, sebelumnya mohon maaf ya, izin off cam, jaringan saya jelek. Terima kasih teman-teman, jawabannya sangat jelas. Mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih. Iya, jadi kesimpulan pertanyaan yang tadi itu intinya kalau nomostatik dia lebih menekankan pada perbuatannya, tapi kalau nomodynamics itu pada hukumnya. Nah, boleh pertanyaan kedua, apakah ada yang ingin bertanya atau punya hal yang ingin diskusikan? Boleh raise hand. Boleh, Aurel, silakan. Baik, terima kasih Hana. Di sini aku ingin mendiskusikan lebih lanjut nih mengenai conditional norms atau hypothetical norms dengan
unconditional norms atau categorical norm. Nah, kira-kira teman-teman di sini ada pendapat lebih lanjut nggak sih mengenai dua hal ini? Terima kasih. Iya, jadi pertanyaan Aurel tadi tentang conditional law sama unconditional laws. Apakah ada yang ingin menjawab? Silakan raise hand. Oke, Gita. Boleh Gita dulu? Sebelumnya izin meluruskan ya, tadi Aurel nanya soal conditional norm dan unconditional norm. Nah, izin menjawab ya, bahwa yang saya pahami dari hal tersebut adalah misalnya yang kita mulai dari yang conditional norm dulu ya, bahwa jika ada satu norma yang dilanggar gitu, maka akan ada sanksi tertentu dengan memperhatikan pada kondisi tertentu pula, sesuai namanya gitu, conditional norm. Nah, normanya itu baru berlaku setelah kondisi tertentu tersebut dipenuhi. Misalnya kayak, mohon maaf, misalnya seperti adanya tergugat gitu. Tergugat misalnya dia dihukum untuk membayar denda 1 miliar. Nah, jika dia tidak membayar denda 1 miliar, itulah kemudian yang disebut sebagai conditional norm itu sendiri, dia akan diganjar dengan norma yang lain, bahwa dia harus kemudian barang-barangnya disita untuk membayarkan denda yang tadi. Nah, itu conditional norm. Maksudnya di situ tadi kan dia nggak bayar denda ya. Nah, kondisi tersebut yang kemudian mendorong berlakunya norma yang lain gitu. Nah, sedangkan unconditional norm itu adalah norma yang keberlakuannya langsung dan tanpa melihat kondisi-kondisi lain. Nah, misalnya saja seperti misalkan saya membunuh gitu. Nah, kalau saya membunuh seseorang, kemudian katakanlah saya mengganti kerugian material yang diderita si korban dan keluarga, apakah kemudian saya dibebaskan dari pidana? Kan tentu tidak gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan unconditional norm. Menurut saya seperti itu, mungkin bisa ditambahi. Baik, terima kasih Gita. Nah, saya juga ingin menambahkan sedikit mengenai tadi conditional law gitu. Conditional law itu kan biasanya lebih dikenakan kepada kasus-kasus perdata ya, karena seperti yang kita tahu beda sama kasus pidana. Kalau kasus pidana kan seperti yang tadi telah Gita jelaskan, jadi apabila dia sudah dijatuhi hukuman ya maka harus dilaksanakan gitu. Tapi kalau misalnya perdata kan, kalau misalnya tiba-tiba misalnya ada wan prestasi, misalnya kasus wan prestasi. Nah, tapi itu kan bisa dikenakan hukum gitu misalnya. Tapi ada syaratnya, asalkan memang wan prestasi itu merugikan gitu misalnya. Tapi kalau misalnya ada wan prestasi, tapi ada perjanjian di antara pihak gitu misalnya, si yang melakukan wan prestasi akan melakukan memberikan kompensasi kerugian yang dirugikan. Nah, berarti kalau gitu kan nggak perlu kita bawa lagi ke pengadilan gitu. Makanya kalau misalnya tadi kasus perdata kan lebih melihat kepada jadi conditional law. Tapi kalau seperti yang tadi dijelaskan oleh kita, yang kalau kasus-kasus pidana kayak pembunuhan seperti itu lebih sering dikenakan, itu dianggap sebagai unconditional law seperti itu. Apakah sudah jelas, Aurel? Baik, sudah jelas. Terima kasih teman-teman. Nah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Oke, yang sudah raise hand, Elvin Karmawan, silakan. Terima kasih Hana ya atas kesempatannya. Di sini saya bakal panjang-panjang pertanyaannya. Paling mau nanya itu sejauh apa sih keadilan dalam hukum ini berlaku? Karena meskipun satu orang itu menganggap atau sekelompok orang menganggap sesuatu itu adil, kan tidak berarti bahwa keadilan tersebut sama dengan kelompok lainnya. Maka hal tersebut kan jadi terlihat subjektif gitu. Jadi keadilan ini sebenarnya bisa terjadi ini berlaku ini sejauh apa? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Elvin. Berarti Elvin menanyakan seputar hukum dan keadilan seperti itu ya. Nah, ini udah raise hand Tajkia. Boleh dijawab Tajkia? Baik, terima kasih Hana. Elvin mau make sure juga itu maksudnya keadilan sejauh apa keadilan berlaku bagi masyarakat seperti itu kan ya? Betul Tajkia. Baik. Jadi kalau menurut aku itu
ini pendapat, bisa dikatakan pendapat pribadi juga ya, bahwa keadilan itu akan merata ketika keadilan sosial itu berlaku di masyarakat itu di segala bidang kehidupan, baik secara materialnya maupun secara spiritualnya. Hal ini berarti keadilan itu tidak hanya berlaku bagi orang kaya saja, tetapi berlaku pula bagi orang miskin. Bukan hanya untuk pejabat, tetapi untuk rakyat biasa. Seperti yang kita ketahui bahwa ada pepatah, hukum itu tidaklah boleh tumpul ke atas, tajam ke bawah. Seperti itu sih pepatahnya. Jadi apabila pepatah tersebut terlaksana, maka menurut saya keadilan sejauh itulah keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih. Semua menjawab, Helvin. Terima kasih. Dari teman-teman lain, apakah ada yang ingin menjawab? Tidak ada. Baik, Elvin, apakah sudah menjawab? Ya, mungkin cukup aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, karena sudah ada 3 penanya, sesi diskusinya dicukupkan sampai sini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materi dan mengikuti sesi diskusi. Sekarang diskusinya saya tutup. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman. Ya.